Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Mas Anies dalam sebuah seperti di tempat pengajian bersama seorang ulama yaitu Aos, dan ulama tersebut menanyakan kepada Anies bahwa ketika kalah di Pilpres harus siap-siap meninggalkan negara Indonesia. Dan sampai hari ini juga Mas Anies masih berada di Indonesia padahal sudah kalah ya sahabat-sahabat. Dan video selanjutnya adalah di mana Habib Rizik Syihab itu mengajak menantang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan mengajaknya bukan main sahabat-sahabat, dia mengajak perang. Wah, parah sekali ini Rizik Syihab ya sahabat-sahabat. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton berikut ini. Rasyid 78, Ar-Rasyid 87. Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Siap? Siap, Presiden jadi? Ulamanya saja nyuruh angkat kaki dari Indonesia. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kamu setuju? Mulyadi. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tutup mulut. Mengajar tidak. Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetapi kau bawa 1.000, kita bawa 1.000. Kau bawa 2.000, kita bawa 2.000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tempatnya, hatinya, Dia ngajak perang Kang Deddy Mulyadi, dan dia ngajak Kang Deddy Mulyadi gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Lah, dia ngajak gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Nah, Rizik Syihab ini apa? Dia bawa-bawa umat Islam. Coba, apa kata dia? Umat Islam siap perang, siap duel. Rizik Syihab, ngapa ente bawa-bawa umat Islam? Ya ente yang lebih parah sebetulnya. Ente yang lebih parah. Ente nggak gentleman. Ente selalu mengatasnamakan Islam. Bahkan lebih nggak gentleman lagi. Ente ngaku-ngaku imam besar umat Islam. Lu umat Islam yang mana yang ngangkat ente sebagai imam besar? Mestinya umat Islam mesti tersinggung ini dengan kelakuan Rizik Syihab ini, yang kemudian disebut imam besar umat Islam. Siapa yang kemudian mengangkat ente? Jadi kita mesti waspada juga ini. Ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innama akhafu ala ummati. Sesungguhnya benar-benar semata-mata aku sangat mengkhawatirkan, kata Nabi, menimpa di tengah-tengah umatku ini al-a'immatal mudillin, munculnya imam-imam yang menyesatkan. Ini jangan-jangan ini masuk dalam konteks ini loh. Karena ini kan pengakuan sepihak sebagai imam besar umat Islam. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Yang berhasil menginspirasi lewat aksi-aksinya. Saya rasa Indonesia akan lebih banyak membutuhkan. Tadi saya sebutkan bahwa tidak cukup 1-2 orang, tapi diperlukan ribuan. Tadi sempat mencatat banyak sekali. Tuh, dengerin kata abah kalian. Abah kalian aja bilang kalau Pak Jokowi itu bersih, orangnya kompeten, jenjang karirnya bagus, track recordnya bersih. Dengerin tuh. Abah kalian aja dulu pilih Pak Jokowi.
Dan kata Abah Anies tadi, Pak Jokowi itu bisa mendorong pembaruan. Artinya bisa menciptakan perubahan. Ternyata slogan Abah Anies kemarin yang berkoar-koar tentang perubahan itu terinspirasi dari Pak Jokowi toh. Wow, plot twist sekali ya guys. Tapi ngomong-ngomong, artinya Abah Anies itu ternak Mulyono dong. Bahkan beliau udah lama, udah duluan loh jadi ternak Mulyono. Ternyata jejak digital itu menyeramkan ya guys. Ya inilah politik. Politik itu bersifat dinamis, tidak tetap. Yang dulu jadi lawan, sekarang bisa jadi kawan. Bahkan sebaliknya juga. Yang dulu bisa jadi kawan, sekarang bisa jadi lawan. Jadi kepada anak-anak Abah, kalau kalian ngatain kami ternak Mulyono, artinya apa? Artinya kalian ngatain diri kalian sendiri. Karena Abah kalian dulunya juga ternak Mulyono. Jadi sama saja kalian ngatain diri kalian sendiri. Tapi saya pribadi sih, ya nggak apa-apa sih dipanggil ternak Mulyono lah. Dikatain pemuja Mulyono lah, terserah, whatever, saya nggak peduli. Saya mah fine-fine aja. Karena saya ya emang bangga sama Pak Jokowi. Dia bisa 2 periode, orangnya sabar. Ya nggak ada malunya sih kalau dipanggil ternak Mulyono. Oke-oke aja sih. Malah saya bangga. Saya itu lebih marah lagi, nggak terima lagi kalau saya dipanggil pengikut Imam Mahdi. Saya nggak mau. Soalnya ya Imam Mahdi bukan Abah Anies. Saya bukan pengikut Imam Mahdi. Saya pengikut Rasulullah SAW, hamba Allah. Padahal kalian tuh tahu kan, kalau menuhankan manusia, terlalu mengagungkan manusia, itu jatuhnya syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Abah Anies itu hanya manusia biasa, tak luput dari dosa, sama seperti kita semua. Pak Prabowo juga ada dosanya, Pak Jokowi juga ada dosanya. Ya itu aja sih. Yang maksum dari dosa itu cuma satu, Rasulullah. Bukan Abah Anies. Terima kasih. Wah teman-teman, ternyata di masa lalu citra Pak Joko Widodo itu begitu baik ya di mata Pak Anies. Kalau begitu kira-kira bisa nggak ya kita bilang kalau Pak Anies juga mantan termul gitu, mantan ternak Mulyono? Nggak, bukan itu. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwasannya politik itu adalah dinamis. Politik itu sewaktu-waktu bisa berubah karena perubahan zaman, karena juga perubahan kepentingan. Jadi di dalam politik itu tidak ada musuh yang abadi dan juga tidak ada teman yang abadi. Makanya kalau kita memang benar-benar memutuskan diri untuk memperhatikan politik dan terjun ke dunia politik, kita juga harus memiliki wise ya, kebijaksanaan dalam berpikir dan juga rasionalitas berpikir kita dalam politik. Karena sejatinya ya memang seperti ini, berubah. Bisa jadi mereka yang dahulunya memuji-muji pada saat ini menjadi tidak berhubungan baik seperti itu. Jadi marilah kita sama-sama mengakui bahwasanya politik itu dinamis. Ketika politik itu dinamis, pikiranmu jangan statis. Dengan begitu, ketika kita menyadari apapun yang ada di masa lalu, kita menghadapinya tidaklah tantrum ya. Sekali lagi, politik itu dinamis, jangan sampai pikiranmu statis. Seriusan lagi kepo ya, pengen nanya sama votersnya 02 di sekolah Konoha ya, di sekolah Konoha. Jadi kalau misalkan 02 itu nggak jadi ketua OSIS-nya, kalian mau pilih yang mana nih, antara 01 atau 03? Jujur kalau misalkan 02 tidak mencalonkan diri sebagai ketua OSIS kemarin, di antara 01 dan 03, so pasti saya akan memilih 01. Alasannya karena 01 itu adalah manusia paling suci, manusia paling agamis. Bayangkan saja ada tokoh ulama besar yang menobatkan beliau sebagai Imam Mahdi, pemilik dompet surga. Selain itu, beliau juga adalah avatar pengendali alam. Bayangkan beliau bisa mengontrol angin. Kalau misalkan beliau jadi memimpin negeri Konoha, ya, mungkin angin di negeri ini mempunyai status, mempunyai KTP. Selain itu, beliau juga bisa mengendalikan air. Terbukti kan beliau sudah menciptakan parkir air. Berbeda dengan 03, calon yang disodorkan bahkan tidak bisa bekerja.
Karena apa? Ya setiap mau bekerja harus izin dulu kepada ibunya. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video di mana Mas Anies sepertinya tidak menepati janjinya kepada seorang ulama, yaitu AOS, yang dimana dalam video tersebut ketika Anies kalah di Pilpres harus siap meninggalkan negara Indonesia karena sudah kalah. Sampai hari ini juga Mas Anies masih berada di Indonesia, sahabat-sahabat. Dan video selanjutnya tadi yang kedua, bahwa Habib Rizik Syihab itu sudah parah mengajak perang kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dan beberapa ulama di Jawa Barat tentu saja tidak terima apa yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab ini dan berpasang badan membela KDM. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.